Untuk Anda para pejuang hidup, untuk Anda para pejuang keluarga, yang lagi merasa susah-susahnya dalam berjuang, yang lagi merasa kalau Anda lagi berada di simpang antara menyerah atau meneruskan perjuangan. Bertahun-tahun Anda berjuang, tapi ujung kesuksesan itu belum tampak. Yang ada hanyalah rasa sakitnya berjuang. Yang ada hanyalah rugi dan selalu rugi. Badai datang silih berganti. Belum sempat kita bangkit dari kegagalan, kita harus dihadapkan pada badai berikutnya. Masalah tidak ada habis-habisnya. Mungkin sekarang Anda sudah berada di ambang mau menyerah, mau menanggalkan semua impian yang Anda ingin capai. Anda capek, Anda kehilangan arah, dan sekarang menyerah adalah pilihan terakhir yang Anda ingin lakukan. Kawan, sebelum menyerah, coba dengarkan saya dulu, sebentar saja. Setelah itu, silakan Anda ambil keputusan. Ada 7 hal yang saya mau katakan kenapa Anda tidak boleh menyerah. Yang pertama, bila Anda tidak menyelesaikannya, maka pasti akan ada orang yang dapat melakukannya. Pasti bukan cuma Anda yang ingin sukses di bidang pekerjaan Anda. Ada banyak orang-orang yang juga berjuang sama seperti apa yang Anda lakukan sekarang. Semua orang berperang dengan perangnya masing-masing. Semua orang pasti ada masalahnya masing-masing. Saat kita memutuskan untuk menyerah, percayalah, pasti akan ada orang-orang yang bisa menyelesaikan pekerjaan kita. Dan dia akan dikenang sebagai seorang pemenang. Sedangkan kita tidak akan pernah dianggap, dan mungkin orang tidak akan pernah tahu kalau kita itu ada di dunia ini. Yang kedua, selama Anda berjuang, waktu-waktu sulit itu bukan hanya ada sekarang, tapi akan terus ada di depan sana. Kenapa sekarang terasa berat? Karena kita belum terbiasa dengan masalah. Kita belum belajar dari masalah ke masalah. Tapi percaya saja, saat Anda tidak menyerah menghadapi masalah yang ada sekarang dan Anda berhasil melewatinya, insya Allah Anda akan jauh lebih kuat, Anda akan jauh lebih dewasa, dan Anda akan jauh lebih berpengalaman dari sekarang. Sehingga ketika masalah itu datang lagi, Anda sudah terbiasa untuk mengatasinya. Dan pada akhirnya masalah itu bukan lagi masalah bagi Anda. Siapapun yang mau berjuang, dia akan selalu dihadapkan dengan masalah ke masalah. Berdoalah pada Tuhan, bukan supaya kita tidak terkena masalah, tapi berdoalah untuk selalu menguatkan pundak kita saat kita terkena masalah. Yang ketiga, semuanya akan mungkin selama kita masih bernafas. Manusia diciptakan di muka bumi ini sebagai pemimpin. Masing-masing punya kekurangan dan masing-masing punya kelebihan. Tanamkan pada pikiran kita, kalau bila ada satu orang di muka bumi ini yang bisa, insya Allah kita juga pasti bisa. Orang yang sukses bukan orang yang tidak pernah jatuh, tapi mereka bangkit lagi setelah mereka terjatuh. Hidup ini cuma satu kali. Selama kita masih bernafas, kita harus terus berjuang. Yakini apa yang kita perjuangkan, dan perjuangkan apa yang kita yakini. Sultan Syahrir berkata, bila kita tidak berjuang, terus apa yang mau kita menangkan? Berjanjilah satu hal, selama Anda masih bernafas, semua masalah akan Anda hadapi. Karena untuk itulah kita diberi nafas oleh Tuhan. Yang keempat, lebih baik mati karena mencoba daripada mati karena tidak melakukan apa-apa. Jangan pernah takut gagal, tapi takutlah jika Anda tidak pernah mencoba sama sekali. Kalau kita tidak pernah mencoba, kita tidak akan pernah tahu seberapa hebatnya diri kita. Lihatlah di luar sana, banyak sekali orang-orang yang bertarung untuk hidupnya. Orang-orang yang berhasil adalah orang-orang yang berani untuk mencoba. Dan saat mereka mencoba, pasti tidak akan serta-merta langsung berhasil. Karena kegagalan demi kegagalan adalah langkah yang harus kita terima kalau kita mau sukses. Ibarat sebuah gembok dan kunci gemboknya, masalah selalu diciptakan beserta jalan keluarnya. Gagal, coba lagi. Gagal, coba lagi. Sampai kapan? Sampai alam semesta ini bosan untuk memberikan kegagalan untuk kita. Yang kelima, kesalahanmu sekarang tidak akan membuat masa depanmu hilang. Justru
Dengan kesalahan-kesalahan yang kita alami dalam perjalanan perjuangan kita bisa belajar untuk menjadi lebih kuat daripada sebelumnya. Kita ini hanya manusia biasa yang memang tempatnya salah. Dari kesalahan kita belajar untuk menjadi orang yang lebih kuat daripada sebelumnya. Bersyukurlah kalau kita salah, sebab orang yang tidak pernah salah, artinya dia tidak akan pernah berjuang. Dan Anda pasti jauh lebih baik daripada mereka. Yang keenam, sukses itu lebih dekat daripada apa yang Anda kira. Saat Anda mencoba dan gagal, terus Anda bangkit lagi dan mencoba lagi dan gagal lagi, tenanglah, sukses itu sudah ada di depan mata. Anda tidak bisa melihatnya karena mata Anda masih sembab karena tangisan. Anda tidak bisa melihatnya karena mata Anda masih tertutup debu perjuangan. Percayalah, sukses itu sudah menunggu Anda di ujung sana. Jangan mau kalah dengan masalah, jangan mau kalah dengan keadaan. Hak Anda untuk sukses, hak Anda untuk bahagia. Karena sukses dan bahagia adalah hak semua orang yang mau memperjuangkannya. Yang ketujuh, Anda belum memberikan perjuangan terbaik Anda. Anda jangan dulu mengambil keputusan untuk menyerah. Karena mungkin Anda belum memberikan karya terbaik. Mungkin Anda belum memberikan perjuangan terbaik Anda. Saat Anda jatuh, coba lagi, berikan yang terbaik. Jatuh lagi, coba lagi, berikan semua yang Anda mampu. Sukses bukan cuma bicara tentang kerja keras, tapi sukses bicara tentang semua aspek kehidupan. Bagaimana dengan perjuanganmu? Sudah maksimalkah? Bagaimana dengan doamu? Sudah lebih baik dari sebelumnya kah? Perbaiki semuanya dan jadilah yang terbaik. Kawan, yang membedakan antara pecundang dan pemenang adalah keberanian untuk mencoba. Jadilah hidup ini sebagai perjalanan dengan banyak pengalaman, bukan hanya tentang menyelesaikan masalah demi masalah. Buya Hamka berkata, kalau hidup hanya sekedar hidup, babi hutan pun hidup. Kalau kerja hanya sekedar bekerja, kera di hutan pun bekerja. Kita itu istimewa, kita itu luar biasa, kita itu ditakdirkan sebagai pemenang. Angkat dagumu dan berdirilah satu kali lagi. Kalau capek, berhentilah sejenak. Tapi jangan Anda sampai memilih untuk menyerah. Karena menyerah adalah kalah. Tapi ketahuilah, Tuhan tidak pernah menciptakan langit itu selalu biru, bunga itu selalu mekar, dan mentari selalu bersinar. Tapi ketahuilah bahwa Tuhan selalu menyiapkan pelangi di setiap badai, senyum di setiap air mata, berkah di setiap cobaan, dan jawaban dalam setiap doa kita. Terima kasih, selamat berjuang.